Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, dalam video ini kami akan mempresentasikan bagaimana cara penyusunan kamus, khususnya kamus Eka Bahasa. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Rifki Fadilah dengan NIM 230203034 dan rekan-rekan saya yang bernama. Saya Vanessa Aikan Hakima dengan NIM 2302030007. Saya Ian Idul Janah dengan NIM 23020030025. Saya Sabira Milatina dengan NIM 2302030030. Saya Berliana Intan Valencia dengan NIM 23020030031. Saya Najwa Emalia Saputri dengan NIM 2302030030038. Dan saya Rahmatul Fatimah dengan NIM 2302030041. Baik, langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu dalam penyusunan kamus, yaitu lema yang akan dijelaskan oleh teman saya. Silakan yang jelas. Oke, bab yang akan kita bahas awal yaitu bentuk kanonik, kata dasar, dan kata turunan. Bentuk ada bentuk dasar yang menurunkan kata turunan yang menjadi lema dalam entry. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, biasanya bentuk kanonik berupa kata dasar tanpa afiks. Lalu, penulisan lema yaitu ditulis dengan cetak tebal dan menjorok ke kiri. Selanjutnya, baris berikutnya itu terdapat lafal, label, definisi, contoh, dan keterangan. Lalu, itu dituliskan rata kiri agak menjorok ke kanan. Selanjutnya, lema yang diisi oleh kata dasar disebut dengan lema utama. Sedangkan bentuk turunan dari lema utama tersebut dinamakan sublema. Sublema dapat diisi oleh kata turunan berafiks, gabung kata, idiom, dan peribahasa. Lalu pembagian sublema berdasarkan jenis itu ada sublema kata turunan, yaitu contohnya eh, pengwujud, terkujud, berkujud. Lalu ada sublema gabungan kata, yaitu ditulis dengan tanda hubung ganda. Contohnya itu deodoran, eh, tanda dua strip tadi lalu oles dan lain-lain. Lalu yang terakhir ada sublema idiom atau peribahasa. Itu ditulis miring, diberi label idiom, ID atau PB peribahasa. Contohnya diam 1000 bahasa dalam kutip kurung PB. Terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Sabira telah menjelaskan bentuk kanonik, kata dasar, kata turunan, dan bagaimana penulisan lema. Selanjutnya, materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Valen. Silakan Valen, akan menjelaskan homonim. Silakan. Baik, selanjutnya adalah homonim. Homonim adalah kata-kata yang sama bentuknya, lafal, dan ejaan, tetapi berbeda maknanya. Homonim ini dibedakan menjadi dua, yaitu ada homograf dan juga homofon. Homograf adalah kata-kata yang sama ejaan atau tulisannya. Sedangkan homofon adalah kata-kata yang sama bunyi atau lafalnya dalam kamus. Dalam kamus, homonim diperlakukan sebagai dua entry yang berbeda dan biasanya diberi nomor homonim. Nomor homonim ini ditulis dalam bentuk tingkah atas di depan lema yang berhomonim. Contohnya pada ini dua seri yang berarti Mulyasri, lalu ada kata turunannya yaitu perserian yang berarti orang-orang milikna, orang-orang besar yang bergelar atau berpangkat. Selanjutnya ada Sri dengan kata turunannya menyeri, yaitu mengisap madu bunga, kupu-kupu, kembang, dan sebagainya.
Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, nah itu tadi teman-teman pengertian dari homonim dan bagaimana cara penulisan nomor homonim yang telah dijelaskan oleh Berliana Intan Valencia. Selanjutnya, materi selanjutnya yaitu akan dijelaskan oleh teman kita yang bernama Najwa. Silakan Najwa. Baik, selanjutnya di sini ada ejaan dan lafal. Nah, ejaan itu merupakan sistem yang mengatur konvensi penulisan dalam suatu bahasa. Lebih lengkap, Hartman dan James pada tahun 2002 mengatakan bahwa ejaan merupakan dasar kodifikasi pada tataran tulisan. Selanjutnya, sistem pemenggalan dan penyukuan kata. Nah, pada sistem pemenggalan berbeda dari sistem penyukuan. Sistem pemenggalan mengikuti sistem ejaan dalam pembentukan kata, sedangkan sistem penyukuan mengikuti suku kata tanpa mempertimbangkan proses pembentukan kata yang berhubungan dengan afiksasi. Nah, di sini ada contoh pemenggalan dan penyukuan dari kata kekuatan. Kata kekuatan ini jika dipenggal diucapkan dengan ke, ku, at, an. Sedangkan penyukuan diucapkan dengan ke, ku, a, tan. Selanjutnya, ada pemenggalan kata pada lema. Nah, konvensi pemenggalan kata pada KBBI itu ada 5. Yang pertama yaitu suku kata yang berupa satu huruf vokal yang terdapat pada awal atau akhir lema pokok tidak dipenggal. Contohnya, amil bukan amil, dan via bukan via. Kemudian yang kedua, akhiran i tidak dipenggal, seperti mencabuti bukan mencabuti, dan mendarati bukan mendarati. Hal itu dilakukan agar tidak terdapat satu huruf di awal atau di akhir baris. Akan tetapi, itu tidak berlaku pada sublema yang berawalan atau berakhiran lebih dari satu huruf. Seperti contohnya, mengarahkan dan peredaran. Kemudian yang ketiga, kata-kata yang mengandung satu bunyi vokal di tengah, contoh pemenggalannya sebagai berikut. Autobiografi dan plagiator. Kemudian yang keempat, isme yang unsurnya berupa kata mandiri diperlakukan sebagai akhiran. Contohnya yaitu kolonialisme, sekularisme, dan verbalisme. Kemudian yang kelima, pemenggalan kata-kata tertentu yang berasal dari bahasa Arab yang mengandung ain atau hamzah yang didahului oleh konsonan dipenggal seperti lafal aslinya. Contohnya yaitu Al-Quran, bid'ah, dan Jumat. Selanjutnya, ada informasi lafal. Informasi lafal dalam kamus disajikan dengan berbagai macam cara. Lafal bahasa Indonesia tidak berbeda dari ejaannya, sehingga kamus informasi lafal bahasa Indonesia disajikan secara sederhana dan biasanya digunakan untuk membedakan bentuk-bentuk homograf. Nah, yang pertama, lafal diberikan untuk vokal yang bisa menimbulkan kesalahan ucap, yaitu vokal yang direalisasikan menjadi tiga macam, yaitu seperti dalam kata tetes, seperti dalam kata ginekologi, dan seperti dalam kata resap. Kemudian yang kedua, petunjuk lafal juga diberikan pada kata yang mengandung huruf X juga, seperti kata Xenia yang diberi lafal Xenia seperti pada asal India. Nah, contoh lafal pada entry untuk membedakannya dari kata yang ejaannya sama, tetapi dilafalkan berbeda atau homograf. Seperti seret, jika dalam bahasa Jawa artinya tidak lancar atau tersendat-sendat. Kemudian berbeda dengan kata seret, yang artinya hela atau tarik maju, yang merupakan barang yang dihela bergeser di tanah atau di air. Nah, pemberian lafal pada contoh di atas berfungsi untuk menghindari kesalahan mengucapkan dua kata atau lebih yang berbeda makna walaupun ejaannya sama. Selanjutnya,
saya kembalikan ke Atur. Baik, terima kasih Najwa yang telah menjelaskan apa itu lafal dalam kamus dan bagaimana penulisannya. Selanjutnya ada label yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Nah, label merupakan singkatan kata yang memberi informasi leksikal dan keterangan lain. Dalam kamus, label diletakkan sebelum definisi dan biasanya ditulis dengan cetak miring supaya mudah dibaca. Nah, label ini dibagi menjadi beberapa jenis, di antaranya adalah label kelas kata, label bidang ilmu, label asal bahasa, dan label ragam bahasa. Dan selanjutnya, nah, yang pertama yaitu ada label kelas kata. Label kelas kata merupakan singkatan kelas kata yang menandai suatu lema. Biasanya label kelas kata diletakkan tepat setelah lema atau lafal jika ada. Nah, biasanya ini label ini tuh dilambangkan dengan huruf pertama dari kata tersebut. Contohnya, eh, jenis kelas katanya itu adjektif itu ditulis, kelihatan nggak teman-teman? Eh, Nah, ini adjektif diambil dari huruf A-nya. Jadi lambangnya A. Selanjutnya ada A, adverbia itu lambangnya A, B, P, di mana itu melambangkan diambil dari huruf adverbia sendiri. Tiga huruf pertama. Selanjutnya seperti itu sama. Kemudian yang kedua ada label bidang ilmu. Label bidang ilmu yaitu label yang menunjukkan suatu kata dalam bidang, biasanya yang bersangkutan dengan ilmu yang digunakan. Nah, ini juga sama cara penulisannya. Misalkan di sini ada bidang linguistik. Nah, itu labelnya itu ditulis ling, yaitu diambil dari kata linguistik sendiri. Selanjutnya juga sama ada biologi, penulisannya dilambangkan dengan bio sendiri. Seperti itu. Slide selanjutnya. Slide selanjutnya. Nah, selanjutnya ada label asal bahasa. Label ini melambangkan suatu kata dari asal kata dari suatu bahasa. Misalkan bahasa Jawa, itu Jawa dilambangkan dengan huruf JW, di mana ini singkatan dari Jawa. Kemudian selanjutnya ada Minangkabau dilambangkan dengan MK. Mungkin seperti itu, sama seperti sebelumnya penulisannya sama. Kemudian ada label ragam bahasa. Nah, ini digunakan sesuai dengan konteks dan keperluannya. Ini juga sama, penulisannya diambil dari tiga huruf pertama. Kayak contohnya arkais, labelnya dilambangkan dengan huruf ARK. Seperti itu. Terima kasih, itu aja materi label. Mungkin kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu definisi yang akan dijelaskan oleh Iin Idul Jana. Oke, lanjut ke materi selanjutnya yaitu definisi. Definisi merupakan bagian terpenting dalam entry kamus Eka Bahasa menurut Fontainebleau pada tahun 2008. Dan keahlian seorang pekamus dinilai dari bagaimana dia mendefinisikan. Definisi mempunyai status yang istimewa dalam kamus dan dianggap sebagai tugas pekamus profesional sejati. Seperti yang dinyatakan oleh Liu dan Ziemianko pada tahun 2006 bahwa definition seems to enjoy a privileged status. Written definition is seen as the prototypical test of professional lexicographer. Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa definisi merupakan unsur terpenting dalam kamus. Informasi leksikografis terutama terletak pada definisi. Dalam pembahasan, bagian definisi merupakan hal yang paling banyak dibicarakan. Lanjut. Kemudian ada prinsip-prinsip pendefinisian. Yang pertama ada suatafsir,
Maksud dari prinsip pendefinisian sebuah tafsir adalah semua kata yang dipakai dalam definisi harus menjadi lema yang didefinisikan juga. Contohnya, pada definisi jaksa, ada beberapa kata-kata di antaranya yaitu pejabat di bidang hukum yang bertugas menyampaikan dakwaan atau tuduhan dalam proses pengadilan terhadap orang dan melanggar. Kata-kata tersebut selanjutnya juga menjadi lema yang didefinisikan dalam kasus yang sama. Selanjutnya, prinsip yang kedua yaitu hindari obscurum atau obscurius. Definisi tidak mengandung kata-kata yang lebih sulit dipahami daripada kata yang didefinisikan, obscurum per obscurius. Kosakata pendefinisian atau defining vocabulary sedapat mungkin berupa kata-kata yang lazim dipakai dan mudah dipahami, yaitu dari segi jenis dan bentuk kata-kata yang digunakan. Kata-kata dalam definisi haruslah kata-kata yang mudah dipahami oleh pengguna, tidak menimbulkan ketaksaan, dan disusun dalam struktur kalimat yang baik. Contohnya, sembiang atau didefinisikan sebagai tempuling kecil atau seligi untuk menikam ikan. Kata tempuling dan seligi merupakan kata-kata yang tidak lazim dipakai dan oleh sebab itu, definisi tersebut tidak dapat langsung dipahami oleh pengguna kamus. Seharusnya kedua kata tersebut diganti dengan padanan bersinonim atau kata-kata lebih jelas. Selanjutnya, prinsip yang ketiga yaitu ketergantian atau substitutionality. Maksud dari pendefinisian ini adalah definisi ini harus didahului dengan kata yang punya kelas kata yang sama dengan kata yang didefinisikan atau defiance berkelas kata sama dengan definiendum. Dalam kamus eka bahasa, definisi biasanya disajikan dalam bentuk frasa, bukan kalimat lengkap. Oleh karena itu, cara menyusun definisi dalam bentuk frasa harus didahului dengan induk frasa yang berkelas kata yang sama dengan kata yang didefinisikan. Karena bentuk frasa, definisi tidak didahului huruf kapital dan tidak diakhiri titik. Contohnya adalah lemma budak. Dapat dipakai secara substitusional dengan kata anak-anak atau hamba. Begitu pula dengan lemma membuktikan, dapat diganti dengan kata yang berkelas kata sama, yaitu memperlihatkan bukti, menandakan, atau menyaksikan. Selanjutnya, prinsip yang keempat yaitu hindari definisi yang memutar atau circularity. Menurut Hartman dan James pada tahun 2002, definisi melingkar adalah definisi yang di dalamnya ada kata-kata yang bersinonim dengan lemma yang didefinisikan dan menjadi. Contohnya lemma able atau dapat atau mampu dalam bahasa Inggris didefinisikan sebagai capable, competent, dan lemma capable didefinisikan kembali sebagai able atau competent. Dan selanjutnya lemma competent didefinisikan sebagai capable. Definisi melingkar biasanya terjadi ketika menyusun definisi dengan kosakata pendefinisi yang terbatas. Hal tersebut membuat pilihan kata untuk mendefinisikan menjadi sedikit. Dalam kamus eka bahasa, definisi memutar seperti ini sedapat mungkin dihindari karena kosakata pendefinisi tidak dibatasi. Selanjutnya, prinsip pendefinisian yang terakhir yaitu spesifik. Prinsip pendefinisian yang terakhir adalah definisi harus spesifik, tetapi tidak terlalu spesifik supaya tidak menjadi definisi ensiklopedis. Untuk memastikan bahwa definisi tersebut spesifik, harus ditentukan genus yang tepat dan diberikan paling tidak satu fitur yang paling membedakan antara atau paling tipikal. Contohnya, lemma Seller dan takokak didefinisikan secara spesifik dengan menyebutkan ciri khas, habitat, fungsi, dan keterangan tambahan yang lain. Dengan membaca definisi ini, pengguna kamus akan dapat membedakan selar dengan jenis ikan yang lain dan takokak dengan jenis sayuran yang lain. Selanjutnya, masuk ke materi jenis definisi. Jenis definisi yang pertama yaitu definisi analitis atau genus Proximus plus differentia specifia.
Definisi analitis menurut Hartman dan James pada tahun 2002 adalah definisi klasik yang digunakan untuk menjelaskan makna kata dengan mengacu ke nama atau istilah jenis terdekat dan satu fitur yang paling membedakan. Definisi jenis ini merupakan jenis definisi yang paling lazim digunakan, terutama untuk mendefinisikan kelas kata nomina dan sebagian verba. Struktur definisi analitis merupakan adopsi dari sistem taksonomi yang dipakai dalam klasifikasi dalam ilmu biologi, khususnya dalam taksonomi flora dan fauna. Dalam taksonomi perlu ditentukan superordinat dan subordinat dari sekumpulan kata atau konsep. Selanjutnya, jenis definisi yang kedua yaitu definisi ensiklopedis adalah definisi yang menggambarkan pengetahuan ensiklopedis dan bukan pengetahuan bahasa. Dalam penyusunannya, definisi ensiklopedis biasanya bertumpah tindih dengan informasi linguistik dan biasanya berisi penjelasan yang lebih terperinci, termasuk juga fenomena yang berhubungan dengan konsep yang didefinisikan. Perbedaan antara ensiklopedia dan kamus umum ada pada tataran orientasi penyusunan, metode penyusun, ruang lingkup, data korpus yang digunakan, gaya pendefinisian, fungsi, pengaturan makrostruktur, dan ilustrasi gambar. Penyusun ensiklopedia lebih berorientasi pada penjelasan tentang benda atau fakta, sedangkan penyusun kamus umum lebih berorientasi pada pemahaman bahasanya. Lanjut. Definisi yang ketiga yaitu jenis definisi yang ketiga yaitu definisi sinonim. Definisi sinonim adalah definisi yang menggunakan kata lain yang mempunyai makna yang sama atau hampir sama dengan kata yang didefinisikan. Lebih lanjut, Hartman dan James pada tahun 2002 menjelaskan bahwa sinonim dapat dibagi atas tingkat dan sifat kesamaan makna tersebut. Tidak ada sinonim yang benar-benar mutlak karena tidak ada dua kata yang persis sama dalam hal denotasi, konotasi, dan tingkat keformalan penggunaannya. Yang ada hanyalah sinonim parsial yang dapat bersubstitusi dalam konteks tertentu, tetapi tidak pada semua konteks. Biasanya definisi sinonim ini digunakan dalam kamus sebagai salah satu kiat untuk menghemat ruang dan memberi informasi yang cepat. Selanjutnya, jenis definisi yang keempat yaitu definisi antonim. Berlawanan dengan definisi sinonim, definisi antonim adalah definisi yang didahului negasi tidak, bukan, tanpa, bergantung pada kelas katanya. Definisi jenis ini digunakan apabila ingin menerangkan suatu konsep dengan cara yang singkat tanpa menjelaskan secara terperinci. Untuk kelas kata adjektiva dipakai negasi tidak dan tanpa, sedangkan untuk kelas kata nomina digunakan negasi bukan. Selanjutnya, jenis definisi yang kelima yaitu definisi rujuk silang atau cross reference. Menurut Hartman dan James pada tahun 2002, rujuk silang pada dasarnya adalah alat yang menuntun pengguna kamus untuk menemukan informasi yang lebih tepat dan lebih jelas yang ada dalam bagian lain dalam kamus. Rujuk silang dalam kamus Eka Bahasa lazimnya digunakan dalam bentuk tanda panah dan definisi lihat. Rujuk silang dengan menggunakan tanda panah dipakai dalam kata kepala yang tidak baku ke bentuk yang baku. Selain rujuk silang berupa penggunaan tanda panah, digunakan juga rujuk silang dengan definisi lihat untuk mengarahkan pengguna ke informasi yang lebih lengkap pada entry yang lain. Selanjutnya, jenis definisi yang terakhir yaitu definisi ostensif. Berbeda dengan jenis definisi yang lain, definisi ostensif menurut Hartman dan James pada tahun 2002 adalah definisi yang merujuk langsung kepada objek yang tipikal atau kepada sesuatu yang diasosiasikan dengan objek tersebut. Di dalam kamus, terutama kamus elektronik yang tidak terbatas pada ruang, pola definisi seperti ini juga menggunakan ilustrasi gambar atau suara. Selanjutnya saya serahkan ke moderator. Baik, terima kasih Iin Iduljana yang sudah menjelaskan definisi, terus tadi juga dijelasin prinsip-prinsip pendefinisian dan juga berbagai jenis definisi. Nah, selanjutnya ada materi tentang polisemi yang akan dijelaskan oleh teman kita yaitu Vanessa. Pada Vanessa, silakan. Baik, saya akan menjelaskan tentang polisemi. Polisemi adalah relasi mana yang terjadi pada makna mana dari satu kata atau frasa sebagaimana dinyatakan oleh Hartman dan James pada tahun 2002.
pada tahun 2002. Biasanya makna dalam polisemi masih saling berhubungan atau ada secara kata etimologi yang dapat menjelaskan suatu makna tersebut muncul. Polisemi ditempatkan dalam satu entry yang sama dengan makna-makna lain dari kata tersebut. Makna-makna tersebut diurutkan ke samping dan diberi nomor polisemi bercetak tebal. Yang terdapat pada contoh kata canggih, yaitu yang bercetak tebal, dan nomor 1 itu harusnya bercetak tebal, nomor 2 harusnya bercetak tebal, dan seterusnya. Polisemi juga dibagi jadi 2, yaitu penentu polisemi dan urutan polisemi. Penentu polisemi ditentukan dalam satu entry yang sama. Contohnya itu pada lemma canggih. Pada lemma canggih mempunyai 6 polisemi yang sekilas terlihat tidak saling berhubungan, akan tetapi hubungan antar makna dalam tiap polisemi tersebut dapat dijelaskan secara etimologis bahwa makna awal kata canggih adalah banyak cakap, yang kemudian terus dikembangkan sampai pada makna banyak mengetahui atau bergaya intelektual seperti yang digunakan hingga sekarang. Yang kedua itu urutan polisemi atau polisemi sama kelas kata dan beda kelas kata. Penyusunan polisemi dalam kamus mengikuti beberapa ketentuan, akan tetapi pada kamus Eka Bahasa yang bersifat historis, penyusunan polisemi diurutkan berdasarkan sejarah perkembangan makna secara etimologis dan atau urutan perkembangan suatu konsep. Contohnya pada lemma canggih yang sudah dijelaskan di atas. Polisemi pertamanya berupa makna kata yang mula-mula digunakan sampai seterusnya diurutkan menjadi makna yang paling terakhir dan paling banyak digunakan sekarang. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Vanessa Eka yang telah menjelaskan apa itu polisemi dan memberikan contohnya. Nah, selanjutnya yaitu ada glosa yang akan dijelaskan oleh Rahmatul Fatimah. Pada Rahmatul Fatimah dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan menjelaskan tentang glosa. Seperti yang kita sudah ketahui, dalam kamus, lemma atau kata, dalam entry akan dijelaskan oleh sebuah definisi. Definisi itu bisa berupa penjelasan yang singkat atau panjang. Definisi yang panjang tentu dapat memberikan pemahaman dan gambaran yang jelas dari kata yang didefinisikan, sehingga pembacanya dapat memahami makna dari kata tersebut secara langsung dalam sekali baca. Sebaliknya, definisi yang singkat terkadang dapat membingungkan pembacanya, sehingga mereka kesulitan untuk memahami makna dari sebuah kata. Maka dari itu, untuk menangani masalah tersebut, ditambahkan glosa dalam pendefinisian. Glosa ini adalah prafasa atau sinonim kata yang digunakan untuk memperjelas makna pada definisi yang singkat. Hal-hal yang diperjelas ini dapat berupa konteks pemakaian, sinonim kata yang lebih familiar digunakan, ataupun keterangan-keterangan lainnya. Pemakaian glosa dalam definisi itu bersifat opsional, artinya kehadiran glosa itu tidak wajib dan dapat dihilangkan apabila definisi kata tersebut dianggap sudah cukup jelas. Bentuk glosa itu bisa bermacam-macam, bisa berupa kata, frasa, atau bagian kalimat yang lebih panjang. Bentuk glosa ini disesuaikan dengan fungsinya dalam memperjelas sebuah definisi. Penulisan glosa dalam definisi itu biasanya ditulis dalam tanda kurung di sebelah definisi yang ingin diperjelas. Contoh pemakaian glosa dapat dilihat pada pada contoh di samping. Contoh pertama ada pada definisi dari kata bangun. Definisi dari kata bangun itu sangat singkat, yaitu hanya berupa bangkit dan berdiri. Maka dari itu, untuk memperjelas kata bangkit dan berdiri ditambahkan glosa dari duduk, tidur, dan sebagainya untuk memperjelas konteks. Maka definisinya bisa dibaca menjadi bangkit dari duduk, tidur, dan sebagainya, dan berdiri dari duduk, tidur, dan sebagainya. Contoh kedua ada pada definisi dari kata meja. Glosa dalam definisi itu dapat terlihat pada kata perabot dan bermacam-macam bentuk dan penggunaannya. Glosa perabot ditambahkan untuk memberikan sinonim dari kata perkakas, yang dimana kata perabot ini lebih sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari
Sehingga apabila pembaca kebingungan atau tidak memahami kata perkakas, pembaca bisa langsung mengetahui bahwa perkakas itu sama dengan perabot. Kemudian, sedangkan pada glosa bermacam-macam bentuk dan gunanya, menjelaskan tentang fungsi dan bentuk dari sebuah meja. Karena dalam definisi kata meja hanya dijelaskan sebagai deskripsi barangnya. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Rahmatul Fatimah yang telah menjelaskan mengenai glosa. Nah, selanjutnya ada contoh yang akan dijelaskan oleh Inidul Jannah. Pada Inidul Jannah, silakan. Baik, terima kasih moderator. Lanjut untuk materi selanjutnya yaitu contoh. Setiap lema sebaiknya dilengkapi dengan contoh penggunaan. Contoh penggunaan memiliki 3 fungsi utama, yaitu fungsi pertama yaitu sebagai bukti bahwa kata tersebut memang digunakan di masyarakat. Fungsi kedua yaitu sebagai petunjuk cara menggunakan kata tersebut. Dan fungsi ketiganya adalah untuk memperjelas makna yang disampaikan dalam definisi. Dengan demikian, contoh yang dipilih seharusnya mempertimbangkan hal-hal berikut ini. Selanjutnya, hal pertama yang harus dipertimbangkan untuk contoh yaitu natural. Sumber contoh sebaiknya dari penutur jati atau dari korpus penggunaan bahasa tersebut di kalangan penutur jati. Tidak disarankan menggunakan terjemahan karena hal tersebut akan membuat contoh menjadi tidak natural dan terpengaruh oleh bahasa sumber. Penulisan contoh yang natural juga berarti bahwa contoh tersebut merupakan contoh penggunaan yang umum ditemui di masyarakat penutur bahasa tersebut. Selanjutnya, kemudian yang kedua yaitu mudah dipahami. Sama halnya dengan penulisan definisi, penulisan contoh juga harus mempertimbangkan profil pengguna, khususnya dalam pemilihan kata-kata yang digunakan dalam contoh tersebut. Contoh penggunaan seharusnya tidak berisi kata-kata yang tidak dipahami oleh pengguna sasaran. Selanjutnya, kemudian yang ketiga yaitu tidak menyinggung perasaan seseorang atau kelompok tertentu. Leksikograf kadang menggunakan korpus untuk membuat contoh. Korpus tersebut merupakan penggunaan aktual suatu bahasa sehingga masih menyebutkan nama atau kelompok tertentu yang memang melakukan suatu tindakan. Leksikograf perlu menghindari penggunaan nama orang, jabatan, kelompok, dan lain-lain. Dalam membuat contoh penggunaan, leksikograf dilarang membuat persepsi yang kurang baik terhadap seseorang atau sekelompok orang. Selanjutnya, kemudian yang keempat yaitu memperjelas makna. Salah satu fungsi contoh penggunaan adalah memperjelas makna. Dengan demikian, contoh penggunaan juga perlu berisi informasi yang membantu pengguna untuk memahami suatu kata dengan lebih lengkap. Berikut ini contoh yang kurang tepat dari Cambridge International Dictionary of English, Brussels sprout, a green vegetable. Most children don't like Brussels sprouts. Contoh tersebut mungkin cukup sering diucapkan atau digunakan oleh penutur jati bahasa Inggris, tetapi tidak informatif dan tidak membantu memperjelas makna Brussels sprout. Kalimat pada contoh tersebut hanya menyampaikan pada anak-anak tidak suka makan Brussels sprout. Selanjutnya, yang terakhir yaitu sesuai dengan makna. Sesuatu kata dapat memiliki berbagai makna, dan leksikograf dapat memilih beberapa makna saja untuk dimasukkan ke dalam kamus. Ketika memberikan contoh penggunaan, contoh tersebut harus disesuaikan dengan makna yang disebutkan sebelumnya. Selain beberapa prinsip pembuatan contoh tersebut, penyajian contoh dalam kamus biasanya disesuaikan dengan konvensi yang ada. Konvensi yang paling lazim adalah bahwa contoh ditulis dengan cetak miring untuk membedakannya dari unsur yang lain yang ada dalam entry. Selanjutnya, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Inidul Jannah yang telah menjelaskan contoh. Nah, selanjutnya, materi selanjutnya yaitu mengenai informasi tambah yang akan dijelaskan oleh Vanessa. Pada Vanessa Eka, dipersilakan. Baik, saya akan menjelaskan tentang informasi tambahan. Selain lemma dengan kelas kata, definisi, dan contoh penggunaan, sebuah entry juga dapat berisi berbagai informasi lain, yaitu seperti pelafalan, fraseologi, dan catatan pemakaian, dan juga sejarah kata. Selain itu, ada juga beberapa kamus Eka Bahasa yang memberikan informasi berupa ilustrasi gambar. Beberapa lemma memiliki ciri khas yang sulit
dibayangkan jika hanya dijelaskan dengan menggunakan kata-kata. Oleh karena itu, diperlukan ilustrasi berupa gambar untuk memperjelasnya. Seperti pada contoh, pola entry-nya itu dominan warna. Kurung buka genius sama dengan warna. Seperti referensi yang lazim. Contohnya itu warna ungu. Ungu itu nominal. Warna ungu adalah warna campuran merah dan biru. Itu harus ada contoh warna ungunya untuk memperjelas makna, memperjelas ilustrasi agar seorang dapat mengetahui bahwa warna ungu itu seperti apa. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, Vanessa Eka yang telah menjelaskan mengenai informasi tambah dan juga tadi memaparkan contohnya. Nah, selanjutnya ada